Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal saya, Tarjani Umar. Dalam lautan informasi dan dinamika politik global, ada sosok-sosok yang keberadaannya tidak hanya membentuk arah sebuah negara, tetapi juga menyentuh aspek-aspek terdalam dari keyakinan dan sejarah. Salah satu sosok tersebut adalah Ayatullah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Di balik citra politiknya yang kuat, tersimpan sebuah klaim yang sangat fundamental bagi jutaan pengikutnya. Klaim sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Topik ini seringkali menjadi perbincangan, namun jarang sekali dikupas secara mendalam dan berimbang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba menelusuri jejak silsilah ini. Kita akan menyelami makna gelar Sayyid yang melekat pada namanya, dan bagaimana klaim ini menjadi pilar penting, tidak hanya bagi legitimasi spiritualnya, tetapi juga bagi otoritas politiknya di Iran dan dunia Syiah. Perjalanan ini bukanlah untuk menghakimi, melainkan untuk memahami. Kita akan membedah klaim ini dengan merujuk pada sumber-sumber yang dihormati dalam tradisi Syiah, dokumen-dokumen historis yang ada, serta tradisi lisan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Penting untuk saya tegaskan di awal, bahwa pembahasan kita akan berlandaskan pada perspektif dan tradisi yang dianut dalam komunitas Syiah, tempat klaim ini berasal dan dijaga. Kita akan melihat bagaimana sistem verifikasi nasab ini bekerja di Iran, dan mengapa status ini begitu dihormati. Tujuannya adalah untuk memberikan Anda wawasan yang lebih utuh dan komprehensif, membuka cakrawala pemahaman kita tentang kompleksitas dunia Islam. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, dengan pikiran terbuka dan niat untuk belajar. Untuk memahami klaim keturunan Ayatullah Ali Khamenei, kita harus terlebih dahulu memahami makna dari gelar Sayyid yang disandangnya. Dalam tradisi Islam, khususnya di kalangan Syiah, Sayyid bukanlah sekadar gelar kehormatan biasa. Ia adalah sebuah penanda identitas genealogis yang sakral, diberikan secara eksklusif kepada mereka, yang dapat membuktikan garis keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, melalui putrinya, Fatimah Az-Zahra, dan menantunya, Ali bin Abi Thalib. Gelar ini menandakan sebuah warisan darah dan spiritual yang sangat dihormati. Ayatullah Khamenei, yang nama lengkapnya adalah Sayyid Ali Hosseini Khamenei, menyandang gelar ini sebagai bagian tak terpisahkan dari identitasnya, sebuah penegasan yang ia bawa sejak lahir. Garis keturunan ini, menurut catatan yang dipegang teguh dalam tradisi Syiah, tersambung melalui ayahnya, Ayatullah Sayyid Javad Hosseini Khamenei, seorang ulama terkemuka dari Mashhad. Silsilah keluarga mereka secara cermat ditelusuri kembali dari generasi ke generasi. Jejak leluhur ini tidak berhenti di sana. Menurut catatan nasab yang ada, jalur ini terus membentang ke belakang, melewati para imam dan tokoh-tokoh suci, hingga akhirnya bermuara pada Imam Husain bin Ali, cucu tercinta Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, klaim ini menempatkan Ayatullah Khamenei sebagai bagian dari Ahlul Bait, keluarga Nabi, sebuah status yang memiliki bobot spiritual dan historis yang luar biasa dalam teologi Syiah. Klaim sebesar ini tentu menuntut adanya bukti. Dalam tradisi Syiah di Iran, verifikasi nasab atau garis keturunan seorang Sayyid adalah proses yang sangat serius dan dijaga ketat. Klaim ini tidak bisa hanya diucapkan, melainkan harus didukung oleh bukti-bukti konkret. Untuk keluarga Khamenei, bukti ini hadir dalam dua bentuk utama. Media Group, Old Handwritten Family Tree Documents, Traditional Oral Storytelling in a Family Gathering Distribute Equally, dokumen tertulis dan tradisi lisan yang kuat. Terdapat dokumen-dokumen silsilah atau syajara an-nasab yang disimpan dan diwariskan secara turun-temurun. Dokumen-dokumen ini mencatat nama-nama leluhur secara terperinci, lengkap dengan koneksi dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang telah diverifikasi oleh para ahli nasab atau nakib dari masa ke masa. Selain bukti tertulis, ada pula tradisi lisan yang tak kalah pentingnya. Kesaksian dari para ulama sepuh, tokoh masyarakat, dan anggota keluarga besar menjadi pilar penguat. Di Iran, penggunaan gelar Sayyid tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada lembaga-lembaga semi-formal dan para ahli genealogi yang secara khusus bertugas untuk menjaga kemurnian dan keabsahan nasab ini. Seseorang yang mengklaim sebagai Sayyid tanpa bisa membuktikannya akan menghadapi sanksi sosial yang berat. Ketatnya sistem inilah yang menjadi dasar mengapa klaim nasab Ayatullah Khamenei diterima secara luas di dalam negerinya.
karena dianggap telah melalui proses verifikasi internal yang panjang dan kredibel menurut standar mereka. Status sebagai seorang Sayyid bagi Ayatullah Ali Khamenei bukanlah sekadar catatan sejarah keluarga. Ia memiliki implikasi yang sangat mendalam, baik secara spiritual maupun politik. Secara spiritual, menjadi keturunan Nabi Muhammad SAW memberinya tingkat kehormatan dan barakah atau keberkahan khusus di mata para pengikutnya. Ia tidak hanya dilihat sebagai seorang pemimpin politik atau ahli fikih, tetapi juga sebagai pewaris darah suci yang membuatnya lebih dekat dengan sumber wahyu. Hal ini memberikan bobot spiritual pada setiap fatwa, pidato, dan keputusannya, memperkuat auranya sebagai pemimpin rohani bagi jutaan Muslim Syiah di seluruh dunia. Dari sisi politik, signifikansinya tidak kalah besar. Dalam struktur teokrasi Iran, di mana pemimpin tertinggi memegang kekuasaan absolut, legitimasi adalah segalanya. Status Sayyid menjadi salah satu pilar utama legitimasi politik Khamenei. Ini membantunya mengkonsolidasikan kekuatan dan mendapatkan kesetiaan, tidak hanya dari lembaga-lembaga negara seperti Garda Revolusi, tetapi juga dari rakyat biasa. Dalam narasi Revolusi Islam Iran, kepemimpinan oleh seorang keturunan Nabi dianggap sebagai kelanjutan dari kepemimpinan para imam yang suci. Status ini menjadi semacam mandat langit yang membedakannya dari politisi biasa, dan memperkokoh posisinya sebagai figur sentral yang tak tergoyahkan di puncak hierarki kekuasaan Iran. Dalam semangat keterbukaan dan penyajian informasi yang berimbang, penting bagi kita untuk melihat catatan kritis terkait klaim ini. Perlu dipahami bahwa verifikasi nasab yang dilakukan selama ini sebagian besar bersifat internal, berdasarkan pada dokumen dan tradisi yang diakui dalam komunitas Syiah di Iran. Hingga saat ini, klaim keturunan Ayatullah Khamenei belum pernah melalui proses verifikasi independen oleh lembaga-lembaga genealogi internasional yang menggunakan metode ilmiah seperti analisis DNA atau penelusuran arsip di luar tradisi Syiah. Ini bukan berarti klaim tersebut tidak valid, namun ini menunjukkan bahwa standar pembuktiannya berbeda dengan standar yang mungkin diterapkan oleh dunia akademis sekuler atau lembaga genealogi barat. Selanjutnya, kita juga harus memahami perbedaan dalam memandang status keturunan Nabi antara Sunni dan Syiah. Meskipun kalangan Sunni juga sangat menghormati Ahlul Bait dan keturunan Nabi, yang sering disebut Habib atau Syarif, tingkat penghormatan dan implikasi politiknya tidak sebesar dalam tradisi Syiah. Bagi mayoritas Sunni, status keturunan Nabi adalah sebuah kehormatan spiritual, tetapi tidak secara otomatis memberikan hak atau legitimasi untuk memegang kepemimpinan politik tertinggi atas seluruh umat Islam. Perbedaan perspektif teologis inilah yang membuat signifikansi status Sayyid bagi Khamenei begitu menonjol di Iran, namun mungkin tidak dipandang dengan cara yang sama oleh sebagian umat Muslim di belahan dunia lain. Setelah menelusuri berbagai aspek, mulai dari makna gelar Sayyid, bukti-bukti yang diajukan hingga signifikansi spiritual dan politiknya, kita sampai pada sebuah kesimpulan. Di dalam kerangka tradisi, keyakinan, dan sistem verifikasi internal Syiah, khususnya di Iran, Ayatullah Ali Khamenei secara luas dan tanpa keraguan diyakini sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Keyakinan ini bukanlah hal sepele. Ia adalah fondasi yang menopang penghormatan mendalam dan legitimasi kuat yang disandangnya sebagai pemimpin tertinggi. Bagi para pengikutnya, silsilah ini adalah fakta sejarah yang tak terbantahkan, dijaga melalui dokumen dan tradisi lisan yang terpercaya. Namun, jika kita melangkah keluar dari kerangka tersebut dan mencari verifikasi objektif dengan standar ilmiah modern atau perspektif di luar tradisi Syiah, kita akan menemukan bahwa ruang untuk pembuktian yang lebih universal masih terbatas. Klaim ini berada di persimpangan antara keyakinan religius, catatan sejarah yang dijaga secara partikular, dan tuntutan verifikasi empiris dunia modern. Pada akhirnya, memahami status Ayatullah Khamenei sebagai seorang Sayyid adalah memahami bagaimana sejarah, teologi, dan politik dapat menyatu dalam diri seorang tokoh, membentuk identitas dan otoritasnya di mata jutaan orang yang meyakininya sepenuh hati. Demikianlah penelusuran kita mengenai garis keturunan Ayatullah Ali Khamenei dan klaimnya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita telah melihat bagaimana gelar Sayyid bukan hanya sebuah nama, melainkan sebuah penanda silsilah yang sakral.
Kita juga telah membahas bagaimana klaim ini, yang didukung oleh dokumen dan tradisi lisan dalam komunitas Syiah, menjadi pilar penting bagi legitimasi spiritual dan politik sang pemimpin tertinggi Iran. Perjalanan ini membawa kita untuk memahami betapa dalamnya jalinan antara keyakinan, sejarah, dan kekuasaan dalam sebuah peradaban. Tujuan dari video ini sekali lagi bukanlah untuk memvalidasi atau menyangkal, melainkan untuk menyajikan informasi dari berbagai sudut pandang, terutama dari perspektif di mana klaim ini lahir dan dijaga. Memahami konteks ini adalah kunci untuk mengerti dinamika yang terjadi di Iran dan dunia Syiah secara lebih luas. Setiap keyakinan memiliki sejarahnya, setiap tradisi memiliki sistemnya sendiri. Dengan mengetahui hal ini, kita bisa menjadi lebih bijak dalam memandang perbedaan dan kompleksitas dunia di sekitar kita. Saya harap penjelasan ini dapat menambah wawasan dan memperkaya khazanah pengetahuan Anda. Semoga kita bisa terus belajar bersama dengan pikiran yang terbuka, menggali lebih dalam berbagai isu penting dengan pendekatan yang kritis, namun tetap empatik. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Saya Tarjani Umar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.